Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah ibadah kita pada sore hari ini kita akan mulaikan. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita boleh merasakan kasih sukacita daripada Tuhan sehingga kami boleh berada di dalam kesehatan yang baru. Ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan pujian jemaat Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama, ingat akan nama Yesus. Marilah kita buka ibadah kita dengan doa, sekaligus kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur, karena kami akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Getsemani. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja akan setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga di dalam kami mendengarkan firman-Mu, itu kami boleh mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan Alkitab. Marilah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Mika pasal 6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Mika pasal 6, ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-16, yang mengatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu.
maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan menggirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan kerajaan Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan penduduk-pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pada sore hari ini sesuai Sabda Bina Umat malam yang diberi judul Tuhan menuntut umatnya. Tuhan berseru kepada umatnya tentang kebenaran dan keadilan, terutama ditujukan kepada pemimpin umat, juga raja-raja yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memimpin umatnya, dalam hal ini bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka selalu menunjukkan sikap yang tidak adil di depan umat Tuhan. Jadi tidak ada keadilan dalam kepemimpinannya. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil pada waktu itu sangatlah tidak adil. Dalam tindakan mereka selalu membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi ibu-ibu, yang kaya disanjung-sanjung, sedangkan yang miskin diremehkan. Yang kaya diperhatikan, sedangkan yang miskin dibiarkan. Dalam istilah saat ini sering kita dengar adalah pilih kasih berat sebelah. Nah, disinilah Tuhan berseru menuntut umatnya. Karena sudah banyak hal yang Tuhan sudah lakukan untuk menyelamatkan umatnya tanpa memandang bulu. Tuhan sudah berbuat adil, namun mengapa masih saja melakukan ketidakadilan, masih melakukan kejahatan atau dosa? Ibu-ibu yang terkasih, pada ayat yang ke-6, umat bertanya kepada Tuhan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang maha tinggi? Mungkin mereka merasa bahwa kita kan sudah rajin beribadah. Masa sih kita masih dikatakan kita berdosa dan akan dihukum? Sudah rajin beribadah, masa dikatakan ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan? Biar sudah rajin beribadah ibu-ibu, tapi kalau kita tetap melakukan kejahatan, ibadah kita itu adalah sia-sia. Dan apa jawaban Tuhan? Kita lihat di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9 di sini katakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah."
Dan ayatnya yang ke-9 ditekankan di ayat ini, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa, orang kota. Tuhan hanya ingin umatnya berlaku adil. Tuhan hanya ingin mencintai kesetiaan, rendah hati, dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan ingin mereka tidak melakukan tindakan yang membeda-bedakan dalam sosial masyarakat. Dan pada ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16, di sini Tuhan mengingatkan kepada umatnya bahwa Ia pasti akan menghukum umatnya karena dosa yang mereka lakukan. Dan itulah sebagai bentuk keadilan yang dilakukan Tuhan untuk umatnya yang melakukan kejahatan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam keluarga kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita dituntut untuk bersikap adil. Jangan kita hanya mengutamakan kepentingan atau kesenangan diri kita sendiri. Ini contoh saja ya ibu-ibu. Kita sudah jalan-jalan. Kita sudah shopping. Tapi kita lupa, di rumah tidak dibuatkan makanan untuk suami dan anak-anak kita. Tidak mengapa kita jalan-jalan dan tidak mengapa kita shopping. Yang penting kita sudah dahulukan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak kita di rumah. Suami dan anak-anak juga butuh perhatian dan kasih sayang. Apalagi di masa pandemi COVID-19 pada saat ini yang tidak ada kunjung berakhir. Perhatian dan kasih sayang mereka sangat butuhkan dari kita sebagai seorang ibu. Biasanya suami pulang kerja, kita sudah tahu jamnya, jam berapa. Marilah kita siapkan secangkir kopi atau secangkir teh manis. Atau mungkin sudah dibuatkan cemilan. Atau mungkin sudah dibuatkan masakan yang enak, kesukaan keluarga. Kita duduk bersama di atas meja makan. Dan kita nikmati bersama cemilan dan makanan yang sudah kita buatkan. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat, kita merasakan bersama-sama berkat Tuhan di atas meja yang dibuat dari kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kita membayangkan ibu-ibu, betapa bahagianya hidup keluarga kita ketika kita memberikan keadilan kepada keluarga kita lewat menyiapkan makanan, lewat menyiapkan minuman. Kita pasti merasa senang, kita pasti merasa bahagia. Dan banyak hal lagi, banyak contoh-contoh yang patut kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah maupun di dalam kehidupan masyarakat, yang mengatakan bahwa kita ini adalah ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, dengan ini kita telah menunjukkan bahwa kita telah berbuat adil, bahwa kita telah berlaku adil, bahwa kita sudah penuh dengan kesetiaan, bahwa kita sudah rendah hati dan hidup takut akan Tuhan. Bukan takut kepada suami, tetapi takut kepada Tuhan. Dan orang lain bisa menyaksikan apa yang kita lakukan dan menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lain dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Ibu-ibu tetap terus melakukan tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, melakukan firman Tuhan, tetap hidup rendah hati, tetap hidup setia, dan hidup takut akan Tuhan.
Dan kalau kita telah melakukan itu, sudah pasti hidup kita akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu, untuk merespon firman Tuhan kita pada sore hari ini, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344, baitnya yang kedua, ingat akan nama Yesus. Ibu-ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami sebagai ibu-ibu, sebagai seorang istri, agar selalu berlaku adil, selalu setia dan rendah hati, dan hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun sesama kami. Jadikan kami ibu-ibu yang bijaksana, yang selalu melakukan tugas-tugas dalam keluarga tanpa mengutamakan kepentingan kami sendiri. Anugerahkan selalu kesehatan, bahkan kemampuan bagi kami. Memberkati pula suami dan anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Anugerahkan mereka selalu kesehatan dan kekuatan, ya Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Khususnya gereja kami Tuhan, GPIB Getsemani, yang di dalamnya ada pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan telah percayakan untuk melayani umat-Mu. Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Lenastin Titi Halawa, Litik Sarjana Teologi, bersama dengan suami dan anak-anak. Para pelayan Tuhan, penatua dan majelis, penatua dan diaken, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 4. Pelaksana harian majelis jemaat, ya Tuhan. Ke-6 Pelkat, Kostor, dan seluruh pegawai kantor yang ada. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati keluarga kami masing-masing. Di dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh lakukan itu dengan benar dan adil. Sehingga Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Khususnya kami berdoa untuk Pelkat PKP, Persekutuan Kaum Perempuan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami pengurus. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerahkan kami kemampuan untuk melakukan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, apapun yang mereka harapkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap apa yang mereka perlukan. Makanan obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan Yesus memberkati. Apapun usaha yang mereka berjuang untuk kesembuhan Tuhan, Engkau pun memberkati. Dan biarlah Tuhan, kami percaya kesembuhan yang daripada Tuhan boleh mereka rasakan. Sehingga kemuliaan nama-Mu Tuhan mereka selalu rasakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan mereka akal budi kebijaksanaan di dalam mereka mengatasi pandemi saat ini. Berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Tuhan memberkati.
Dan biarlah Tuhan, pemerintah ini boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh keadilan dan kebenaran. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar supaya Tuhan di dalam mereka memimpin kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintahan Kota Balikpapan, Tuhan, dan biarlah di dalam mereka mengambil tindakan-tindakan, mengambil kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sebagai masyarakat boleh mendapatkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada sore hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah doa kami ini boleh layak naik di hadapan Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini syukur hati kami. Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita membawakan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 348. Baitnya yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu terkasih, kita akan doakan persembahan kita, sekaligus kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, kami yang sudah memberikan persembahan syukur. Berkenan Engkau memberkati persembahan kami, agar boleh digunakan dalam setiap pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah ungkapan syukur kami yang sudah kami berikan kepada-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah
berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai.